itu adalah alam ketuhanan. Tidak boleh kita sebut itu. Kalau itu kita menyebut hal semacam itu, berarti seolah-olah kita menyematkan pada diri Allah bahwa Allah itu bertempat di satu tempat atau terikat dengan ruang waktu. Padahal sifat Allah itu qiyamuhu binafsi, tidak terikat tempat, juga tidak terikat dengan waktu. Maka tidak bisa kita mengistilahkan seperti itu atau ungkapan-ungkapan yang semacamnya. Tetapi yang jelas, pengembaraan mata batin ini, maksud dari tulisan ini ingin menceritakan bahwa pengembaraan mata batin itu begitu jauh, tidak hanya terbatas di ruang alam dunia ini saja, bahkan bisa menembus lebih daripada itu. Makanya sampai akhirnya pada sisi ketuhanan, akan merambah sampai ke sana. Makanya kemudian yang bisa makrifat kepada Allah adalah mata hati ini. Nah, itu yang dimaksud pengembaraan mata batin ini bisa sampai jauh ke sana. Yang bisa ke sana hanya ini, hanya mata batin. Mata kepala tidak bisa. Mata kepala ini mungkin hanya berapa meter saja bisa melihat, tidak lebih daripada ukuran itu. Setelah dari batas tertentu itu, maka mata kepala kita sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Itu makanya pentingnya mata batin ini. Makanya di sini dikemukakan betapa pentingnya mata batin itu, karena mata batin bisa merambah lebih jauh dari jangkauan alam yang kita huni ini. Jika demikian persoalannya, bagaimanakah yang dikatakan ketuhanan, sedangkan kita sudah menjelajah ke seluruh alam maya, namun Allah tidak juga ditemui. Antara alam yang sementara dan alam abadi terdapat alam barzakh. Jadi alam dunia ini dan alam akhirat, di tengah-tengahnya ada barzakh. Barzakh ini pembatas. Makanya kematian ini disebut dengan alam barzakh, karena ini batas antara dia di dunia dan di akhirat. Maka disebut dengan alam barzakh. Barzakh adalah batas. Barzakh itulah yang menghubungkan dua keadaan yang berbeda. Misalnya batas laut dan sungai ialah muara. Jadi pertemuan antara sungai dengan laut itu ada di muara. Air laut terasa asin dan air sungai terasa tawar. Air pada batas keduanya, yaitu muara, merupakan rasa campuran asin dan tawar yang dinamakan payau atau tawar keasin-asinan. Payau bukan asin dan bukan hal lain daripada asin. Payau juga bukan tawar dan bukan hal lain daripada tawar. Muara bukan laut dan bukan sungai, juga bukan hal lain daripada laut dan sungai. Jika ingin melihat laut dan sungai dalam sekali pandang atau sebagai satu wujud, maka lihatlah muara. Jika ingin merasai asin dan tawar sekaligus, maka rasailah air payau, yaitu air muara tadi. Jika terdapat barzakh atau batas di antara makhluk dengan makhluk, terdapat juga barzakh di antara Tuhan dengan makhluk. Barzakh inilah yang menjadi penghubung di antara Tuhan dengan hamba. Tanpa barzakh ini, tidak mungkin berlaku perwujudan makhluk yang diciptakan Tuhan, karena tidak ada pertalian atau jembatan yang menghubung. Barzakh di antara Allah dengan hamba itu dinamakan sir atau rahasia, yaitu rahasia Allah yang hanya Allah yang mengetahui hakikat yang sebenarnya. Rahasia inilah yang memungkinkan ada hubungan di antara pencipta dengan yang dicipta,
Sir atau rahasia itu memancarkan nurnya pada mata hati. Mata hati yang terpancar nur sir, rahasia ketuhanan, akan mendapat pengenalan tentang sir dan mengalami suasana tauhid peringkat yang tertinggi. Apabila hakikat sir ditemui, nyatalah firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nanti di belakang pada hikmah berikutnya nanti akan kita kenal istilah-istilah itu. Nanti ada al-basirah, kemudian ada ainul basirah, kemudian ada haqqul basirah, atau dalam istilah lain nanti ada istilah al-yaqin, ainul yaqin, haqqul yakin. Nah, kita kenal istilah-istilah itu. Ya, ini nanti arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Makanya ketika hakikat sir telah ditemui, maka dia akan bisa menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia bisa membuktikan Allah itu betul-betul dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Makanya nanti yang ditemui dengan al-basirah, dengan yang ditemui oleh ainul basirah, dan yang akan ditemui oleh haqqul basirah akan beda bentuknya. Termasuk juga wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Makanya orang kalau sudah menemukan ini, maka akan muncul muraqabah. Selalu waspada, selalu memperhatikan Allah, selalu diperhatikan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Main ke atasnya lagi. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kamu kerjakan. Akhirnya dari sisi ini dia akan akan menemukan bahwa ternyata alam ini, makhluk ini, bahkan dirinya sendiri itu tidak wujud. Yang wujud hanya Allah. Itu naik wallahu khalaqakum wama ta'malun. Termasuk ini wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Bahkan kehendakmu itu sendiri itu loh, itu kehendak Allah. Itu membuktikan kita tidak wujud. Makanya digambarkan orang itu kalau tidak ada kehendak Allah, maka orang itu seperti orang dungu, pahpoh mawon, tidak bisa nopo-nopo. Maka puncak yang terakhir akan dia temukan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali beserta Allah. Itu puncaknya di sana nanti. Apa yang ada? Nah, ini yang bisa menemukan ini sir. Dari mata batin tadi, dari mata batin yang bisa menemukan hal ini, yang bisa mengembara jauh sampai di sini, mata batin. Makanya begitu pentingnya mata batin, maka mestinya harus kita pelihara. Apa yang ada pada kita semuanya adalah karunia dari Allah. Kemauan kita untuk melakukan amal soleh datangnya dari iradah, kehendak Allah. Tanpa ada iradah Allah, kita akan menjadi dungu, tidak berkemauan. Apabila kita melakukan amal kebaikan, kita tidak terlepas daripada menggunakan daya dan upaya yang datangnya dari Allah. Tanpa kodrat Allah, kita tidak mampu bergerak. Kemampuan kita untuk berdoa dan beramal adalah karunia dari Allah. Nah, dari ini kita kupas. Kita berdoa, kita beramal, beribadah. Ternyata kita berdoa ini itu sudah pemberian Allah. Itu pemberian Allah, kita bisa berdoa, ini pemberian Allah. Andai tidak dikehendaki oleh Allah, kita tidak mungkin bisa berdoa. Andai tidak ada kekuasaan Allah, tidak mungkin
kita bisa berdoa. Tidak mungkin kita bisa beribadah, tidak mungkin kita bisa beramal. Kalau begitu hakikatnya kita berdoa, kita beramal, itu karunia Allah. Kalau itu karunia Allah, kenapa kamu jadikan sebagai alat untuk menuntut Allah? Wong itu bukan punya kamu. Itu maksudnya. Makanya waktu dipun murid harus tahu diri dan harus menjaga adab. Amalmu itu, doamu itu pemberian Allah, tidak layak, tidak patut kamu jadikan sebagai alat untuk menagih janji Allah. Paham ya? Nah, seperti itu. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamannu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu pada keimanan, jika kamu orang yang benar. Nah, ini bukti iman kita. Ini kan juga amal kita sebenarnya. Iman kita ini juga anugerah Allah. Andai saja tidak ada anugerah Allah, tidak mungkin ada iman bagi hati kita. Islam kita itu anugerah. Andai saja tidak ada anugerah Allah, tidak mungkin di hati kita ada Islam. Kehendak dan perbuatan kita adalah anugerah Allah. Jadi, apakah hak kita untuk menuntut Allah dengan doa dan amal kita? Memang benar Allah berjanji untuk mengabulkan semua doa dengan mengaruniakan sesuatu menurut amalan. Tetapi tidak ada makhluknya yang layak menagih janji tersebut. Janji Allah kembali pada dirinya sendiri. Jangan coba-coba menuntut janji Allah, karena seandainya dia menuntut kamu tentang amanah yang dititipkan kepada kamu, niscaya semua amalan kamu akan hancur berterbangan seperti debu. Tidak ada walau sebesar zarrah atau biji pun yang layak dipersembahkan kepadanya apabila kamu dihadapkan pada keadilannya. Ini nanti ada hikmah tersendiri yang berkaitan dengan ini. Di belakang nanti ada anten hikmah tertentu sing pembahasan khusus membahas kaitan ini. Jadi kalau kita jadikan doa kita, amal kita ini untuk jadi alat menuntut janji Allah, hati-hati kalau Allah kemudian balik menuntut tentang amal kamu. Sebab kalau Allah menuntut amal kamu dan dihadapkan dengan keadilan Allah, maka amal yang sudah kamu kerjakan itu yang bertumpuk-tumpuk mungkin hanya sebesar biji yang bisa layak untuk diterima oleh Allah. Kalau hanya sebesar itu, layakkah itu untuk menuntut janji Allah? Nah, ini yang harus kita renungkan. Lantaran itu, berteduhlah di bawah payung rahmat dan ampunannya. Jangan mengungkit tentang amal kamu dan janjinya. Teladanilah akhlak Rasulullah yang telah menerima janji Allah, yaitu baginda telah bermimpi memasuki kota Makkah. Kaum muslimin percaya bahwa mimpi Rasulullah adalah mimpi yang benar, dan mereka yakin bahwa itu adalah janji Allah kepada Rasulnya. Dia mengizinkan mereka bersama-sama memasuki kota Makkah, sekalipun kaum musyrik Quraisy masih menguasai kota tersebut. Kaum muslimin berangkat dari Madinah ke Makkah. Rombongan mereka dihadang sebelum sampai ke Makkah. Jadi masih di luar dari kota Makkah. Ini sudah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kaum musyrik tidak rela bila kaum muslimin memasuki Makkah. Buntut dari peristiwa itu tercetuslah perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah bersepakat agar kaum muslimin tidak memasuki Makkah pada tahun itu. Sayyidina Umar Al-Khattab yakin akan mimpi Rasulullah. Beliau juga percaya bahwa mimpi Rasulullah itu adalah janji Allah mengizinkan mereka memasuki kota Makkah.
Beliau juga yakin bahwa lantaran janji Allah adalah kebenaran, maka beliau bersikukuh memasuki Makkah, walaupun dengan cara berperang adalah tindakan yang benar. Beliau menganjurkan agar berperang supaya kebenaran mimpi Rasulullah dan kebenaran janji Allah menjadi kenyataan. Iman sahabat Umar yang sangat mendalam membuatnya mau maju terus menurut petunjuk yang sampai kepada beliau tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Sahabat Umar berkata kepada Rasulullah, "Bukankah engkau telah mewartakan bahwa kami akan memasuki kota Makkah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Apakah aku berkata kepadamu, kita akan memasuki kota Makkah pada tahun ini? Apakah saya memberitakan seperti itu?" Kemudian Umar menjawab, "Tidak." Lantas beliau bersabda, "Kamu akan tetap memasuki kota Makkah dan akan bertawaf di sana." Itu yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Nah, pada saat itu, padahal Allah sudah menjanjikan bahwa Rasulullah ini akan bisa menguasai kota Makkah. Dijanjikan oleh Allah seperti itu. Tetapi ketika sudah di perjalanan, ternyata dihadang oleh kaum musyrik Quraisy. Dihadang, dan Rasulullah bersama para sahabat tidak boleh memasuki kota Makkah. Akhirnya disitulah terjadi perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Apalagi bentuk perjanjian pada saat yang terjadi ini perjanjian ini sangat merugikan orang-orang Islam. Sangat merugikan orang-orang Islam. Termasuk di antara janji di situ adalah ada gencatan senjata antara kaum musyrik dan kaum muslimin. Ada gencatan senjata. Tetapi termasuk siasat Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa baik penduduk Makkah ataupun para sahabatnya tidak dilarang untuk berbicara tentang Islam. Siasat itu satu-satunya Rasulullah. Untuk item-item perjanjian yang lain semuanya banyak yang merugikan orang Islam, tapi diterima oleh Rasulullah. Tapi ternyata perjanjian itu justru membawa manfaat besar kepada orang-orang Islam. Karena akhirnya, karena di situ tidak ada benturan senjata, tetapi diperkenankan untuk berdiskusi dengan kaitan agama, kaitan Islam, maka akhirnya penduduk Makkah ini seringkali terjadi diskusi, seringkali terjadi bisik-bisik permasalahan Islam. Juga membicarakan tentang profil Rasulullah dan kemudian dibandingkan dengan pemimpinnya, pembesar-pembesar kaum Quraisy, dibanding-bandingkan. Nah, di balik ini kemudian ternyata muncul syiar Islam justru semakin menyebar. Karena kemudian kelembutan Islam, pribadi Islam yang dicerminkan oleh Rasulullah itu kemudian menarik hati para penduduk Makkah. Ini sisi positifnya. Pertama. Yang kedua berikutnya, bahwa kemudian ternyata di tahun depannya Rasulullah dan para sahabat bisa memasuki kota Makkah, menguasai kota Makkah dengan jalan damai tanpa ada peperangan. Nah, ini kemudian buah hikmah dari dibalik perjanjian Hudaybiyah yang memang di situ terlihat sangat merugikan pada orang-orang Islam. Nah, pada saat itu Rasulullah yang kemudian menerima perjanjian Hudaybiyah dan tidak jadi memasuki kota Makkah diprotes oleh Sayyidina Umar. Karena saking kuatnya imannya Sayyidina Umar, percaya betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar,
Dan itu pasti janji Allah. Kalau itu janji Allah pasti wujud. Itu keyakinan, keimanan Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar ingin memaksa tetap memasuki kota Makkah sekalipun dilarang oleh kafir Quraisy. Tetapi kemudian Rasulullah tetap menerima perjanjian Hudaybiyah itu dan tidak jadi memasuki kota Makkah. Sebaliknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang nursirnya lebih sempurna daripada nursir Umar bersikap menyetujui tindakan Rasulullah yang menyepakati perjanjian Hudaybiyah. Melalui pancaran nursirnya, Abu Bakar dapat menyaksikan apa yang tersembunyi dari pandangan mata hati Umar. Jadi, apa yang dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar tidak bisa dilihat oleh Sayyidina Umar. Makanya karena Sayyidina Abu Bakar melihat, maka Sayyidina Abu Bakar ikut pada Rasulullah. Sementara Sayyidina Umar yang tidak dapat melihat itu, maka ingin memaksa Rasulullah untuk memasuki kota Makkah. Kemudian ternyata perjanjian tersebut banyak memberi manfaat bagi kaum muslimin. Ternyata kebijaksanaan Rasulullah menyepakati perjanjian Hudaybiyah dan kebenaran pandangan mata hati Abu Bakar melalui pancaran nursirnya sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah pada tahun berikutnya. White Hill Beatmaker.